Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Sudah lama saya ingin sekali berkunjung ke Wihara Budayana di Tomohon. Wihara ini terkenal adalah wihara yang indah dan udaranya pun menyejukkan hati. Selain itu, kangen sekali rasanya saya ingin berjumpa dengan Yang Mulia Bante Nyana Pradipa Mahathera. Ya, sudah lama tidak ketemu Bante. Ya, mudah-mudahan melalui video ini bisa menjadi obat kangen, obat rindu, ya. Dan semoga juga wabah virus ini segera reda sehingga kita bisa sama-sama nanti berkunjung ke Wihara Budayana di Tomohon yang indah ini. Pada zaman Buddha, di kota Savatthi, ada seorang kaya yang bernama Ibu Wedehika. Ibu Wedehika ini terkenal karena dia sangat sopan santun, ramah tamah, baik terhadap teman-temannya maupun terhadap ibu-ibu lainnya di RT dan di RW dan di lingkungan sekitarnya. Ibu Wedehika ini mempunyai seorang pelayan yang juga terkenal. Pelayannya bernama Kali. Dan gadis Kali ini terkenal karena dia sangat cekatan, sangat terampil, rajin bekerja membereskan segala pekerjaan rumah. Pada suatu hari, gadis Kali ini berpikir, apa benar Tape Nyonya adalah orang yang ramah? Baik, saya mau uji saja, katanya. Jadi keesokan harinya, Kali tidak bangun pagi-pagi seperti biasa. Dia tetap tidur sampai matahari so tinggi, tidak bangun. Ibu Wedehika datang ke kamarnya dan membangunkan pembantunya. Hei Kali, ada apa? Ngana sakit? Kali menjawab, nyanda Nyonya, kita baik-baik, katanya. Kalau begitu, kenapa Ngana tak bangun pagi-pagi? Ayo cepat, please, kerja sana. Kasih bersih-bersih piring-piring. Dan Kali pun melanjutkan pekerjaannya. Dia masih penasaran. Karena itu, besok paginya, hari kedua, dia pun tidak bangun pagi dan tetap berada di kamarnya sampai siang. Nyonya Wedehika sekali lagi datang dan membangunkan dia lagi. Sekali lagi Kali menjawab, nyanda apa-apa Nyonya, kita baik-baik. Tapi sekali ini marahlah Nyonyanya. Nyonyanya bilang, jangan bikin begitu lagi. Bangun pagi-pagi. Ayo cepat pergi kerja sana. Nah, Kali ini masih penasaran dia. Maka hari ketiga sama. Dia pun tidak bangun pagi dan tetap bangun siang. Sekali lagi
Ibu Wedehika membangunkan dia dan menanyakan ada apa, kenapa sampai 3 hari berturut-turut tidak bangun pagi. Kali masih menjawab, baru saja dia bilang, nyanda apa-apa nyonya. Langsung nyonyanya marah, kemudian dilemparnya si Kali ini dengan alat untuk membuat kue sampai kepalanya berdarah. Maka Kali pun lari keluar rumah dan berteriak-teriak sampai tetangganya ribut semua keluar. Katanya, Nyonya Wedehika itu bukan baik-baik, bukan sopan santun, bukan ramah tamah, tapi suka marah-marah. Lihatlah ini kepala saya berdarah karena dilempar sama nyonya. Kesana kemari kabar ini cepat tersebar bahwa Nyonya Wedehika ini adalah orang yang kejam, orang yang jahat, dan orang yang suka marah-marah. Mari saudara-saudara, kita akan menyanyikan sebuah lagu bersama-sama supaya pertemuan kita ini lebih menggembirakan hati. Tina Turner. When you sing, you do the right thing. When you pray, you find the right way. Sing. Say when you sing, you do the right thing. When you move, you find the right groove. Sing. Beyond the power, you find the flower. Beyond the mound, you find new ground. Sing. Clean your mind, peace you'll find. Break the wall for peace to all. Sing. Forget it never to sing forever. Oh,
tante, dan saudara-saudara sekalian, petikan cerita di atas saya ambil dari Kakhucapa Sutta. Di dalam sutta tersebut tergambarkan betapa kita ini tidak bisa menahan mulut orang. Di Manado terkenal katanya Bamulu, ya. Banyak orang yang bergosip mengatakan kita begini dan begitu. Pada dasarnya ada 5 omongan orang tentang kita. Apa yang 5 itu? Pertama, orang akan membicarakan kita, baik itu benar ataupun tidak benar. Ada hal-hal yang benar, yang sesuai dengan kenyataan yang diomongkan orang tentang kita. Tetapi ada juga hal-hal yang tidak benar yang diomongkan orang tentang kita. Dan untuk kedua hal ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena oranglah yang berbicara tentang kita. Yang kedua, orang akan membicarakan kita. Kadang-kadang waktunya tepat, kadang-kadang waktunya tidak tepat. Nah, ketika kita misalnya sedang sibuk, orang membicarakan kita. Ketika kita sedang santai, orang juga membicarakan kita. Ya. Kalau kita sedang sibuk, tentunya kita tidak bisa melayani omongan mereka. Tetapi kalau kita sedang santai, mungkin kita bisa menjelaskan, saya sebenarnya begini, bukan begitu, ya. Jadi waktunya ini kita diomongkan itu sepanjang waktu, tidak bisa kita pilih-pilih. Orang akan tetap membicarakan kita kapanpun mereka mau. Yang ketiga, orang akan berbicara tentang kita dengan lemah lembut atau sebaliknya juga dengan kasar. Adalah beberapa teman-teman kita yang kalau membicarakan kita itu dengan lemah lembut, dengan baik, dengan bahasa yang baik. Tapi ada juga beberapa teman kita, mungkin kita tidak sadar, tapi di belakang kita mereka membicarakan kita dengan bahasa yang kasar, dengan kata-kata yang tidak baik. Ya. Ini ada kan? Iya, ada. Dan yang keempat adalah orang yang membicarakan kita itu menguntungkan kita. Dalam arti kata, dia memuji kita. Dia mengatakan hal yang baik-baik terhadap kita. Tapi ada juga orang yang kalau membicarakan kita itu merugikan kita. Dia membicarakan hal-hal yang jelek tentang kita. Ya, sehingga dia seolah-olah mencela kita. Ya, menghina kita. Ini pun kita tidak bisa mencegah, ya, karena ini semua bukan dari kita, tapi dari orang yang membicarakannya. Dan yang kelima adalah ada orang-orang yang membicarakan kita dengan cinta kasih. Ada juga orang-orang yang membicarakan kita dengan penuh kebencian. Yang cinta kasih, walaupun kita berbuat salah, mereka akan membicarakan kita dengan
baik, ya, dia membela kita, menjelaskan, tetapi yang berniat tidak baik kepada kita, maka apapun kebaikan yang kita lakukan, mereka tetap saja mencela, mereka tetap saja menghina, mereka tetap saja menjelek-jelekan kita. Dengan menyadari bahwa apapun yang kita perbuat, selalu saja akan ada orang yang berbicara tentang kita, maka kita seyogianya bisa menghadapi semua gosip-gosip itu dengan baik. Tidak perlu terlalu kita tanggapi terlalu banyak. Pujian dan celaan itu sama-sama menghanyutkan. Pujian juga bisa menghanyutkan kita. Celaan juga bisa menghanyutkan kita. Pujian dan celaan bedanya hanya tipis saja. Karena itu, kalau dipuji, ucapkan terima kasih, lalu lupakan. Kalau dicela, ucapkan juga terima kasih. Tapi kita renungkan celahannya, apakah iya ataukah tidak? Apakah yang bisa saya perbaiki? Tapi juga tidak perlu disimpan di hati, segeralah kita lupakan saja. Demikian perjumpaan kita, semoga semua bentuk kehidupan berbahagia. So when you sing, you do the right thing. When you move, you find the right groove.